Selamat pagi, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas putaran prediksi sepak bola. Oke, buat teman-teman jangan lupa support dan dukungannya untuk channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan seputaran informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke teman-teman, ada sedikit informasi buat teman-teman, yaitu dari Pipa 855 mengadakan event parlay dan untuk 5 web lainnya juga ya. Dan untuk syarat dan ketentuannya silahkan kalian simak di kolom deskripsi ya, dan silahkan bergabung juga di grup Telegram kami. Oke teman-teman, kembali lagi di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 3 sampai dengan 4 November ya. Oke, dan sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan prediksi malam ini atau dini hari, kita review dulu prediksi kita yang kemarin ya. Oke, untuk Real Madrid berhadapan dengan Celtic di laga ini kita masuk karena mari kita mengambil Real Madrid yang kami 1,5 atau di 1,5 bola. Sedangkan untuk AC Milan berhadapan dengan Salzburg di laga ini juga kita masuk karena kemarin kita mau mengambil AC Milan yang kami 3,4 bola atau hampir 1 bola. Sedangkan untuk Juventus berhadapan dengan PSG di laga ini juga kita masuk karena kemarin kita memilih bermain over di 2,5 atau di 2,5 bola. Sedangkan untuk Maccabi Haifa berhadapan dengan Benfica di laga ini juga kita masuk karena kemarin kita mengambil Benfica yang kami 3,4 bola atau hampir 1 bola. Sedangkan untuk Manchester City yang berhadapan dengan Sevilla di laga ini juga kita masuk karena kemarin kita memilih Manchester City dan dikami 1,4 bola. Oke, selamat ya teman-teman untuk yang masuk yang untuk prediksi kemarin kita 100% masuk ya. Kita masuk di 5 laga. Oke, dan untuk lebih jelas silahkan kalian cek di play score kalian masing-masing dan tetap semangat dan semoga prediksi malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi ya. Kita langsung saja untuk ke prediksi kita untuk malam ini. Seperti biasanya saya akan ambil 5 laga atau 5 pertandingan. Untuk kali ini saya ambil dari Liga Eropa ya. Oke, langsung saja untuk laga yang pertama di mana AS Monaco akan menjamu Crvena Zvezda ya. Oke, di sini untuk peluang kemenangan memang terlihat lebih ke AS Monaco sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari AS Monaco saya melihat ada 2 pemain yang akan absen, sementara dari tim tamu sendiri terlihat juga 1 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Oke, untuk 5 pertandingan atau 5 laga terakhir AS Monaco, di mana AS Monaco tampil terbilang tidak terlalu bagus ya, hanya 1 meraih, 1 kali kemenangan, 2 kali seri, sementara mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk Crvena Zvezda sendiri tampil dengan sangat bagus, yaitu dengan menyapu 5 laga atau 5 pertandingan dengan kemenangan. Sementara kalau untuk pertemuan head to head untuk di mana kedua tim ini bertemu 1 kali dan laga dimenangkan oleh AS Monaco dengan skor 1-0. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini di mana kedua tim ada di grup H dan di mana Monaco ada di posisi kedua dengan 7 poin, sementara Crvena Zvezda ada di posisi keempat dengan 6 poin ya. Oke teman-teman, kita sedikit analisa itu kedua tim antara AS Monaco dengan Crvena Zvezda. Kalau untuk performa kedua tim, AS Monaco belum tampil terbilang cukup bagus ya, sementara Crvena Zvezda tampil dengan sangat bagus, yaitu dengan meraih 5 kali kemenangan beruntun. Dan kalau untuk head to head memang Monaco lebih unggul ya untuk pertemuan sebelumnya. Jadi untuk analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara AS Monaco dengan Crvena Zvezda, saya lebih akan ke tuan rumah yaitu AS Monaco cukup di dekat 3,4 bola atau hampir 1 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saat ini. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya di mana Real Sociedad akan menyambung Manchester United ya. Oke, untuk peluang di sini saya melihat memang lebih ke Manchester United ya sebagai tim tamu untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Real Sociedad sendiri saya melihat ada beberapa pemain yang akan absen, yaitu ada 6 pemain yang akan absen, sementara ada 2 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara dari Manchester United sendiri terlihat ada banyak pemain juga yang akan absen, yaitu ada 7 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari ya. Oke, untuk 5 pertandingan atau 5 laga terakhir dari Real Sociedad, di mana Real Sociedad tampil terbilang cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk Manchester United sendiri tampil dengan cukup bagus juga, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri dan tidak pernah kalah untuk 5 pertandingan terakhirnya. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Real Sociedad dengan Manchester United, yang dimana Manchester United 2 kali menang, Real Sociedad 1 kali menang, dan di 2 kali pertemuan mereka berakhir imbang atau seri ya. Oke, untuk posisi kedua tim saat ini kedua tim ada di grup E. Real Sociedad ada di posisi 1 dengan 15 poin, sementara Manchester United ada di posisi kedua dengan 12 poin ya. Oke teman-teman, kelas sedikit analisa kedua tim antara Real Sociedad dengan Manchester United. Kalau untuk performa kedua tim tampil memang terbilang cukup bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya, sama-sama meraih 3 kali kemenangan ya. Sementara untuk pertemuan head to head memang Manchester United terlihat unggul ya untuk pertemuan sebelumnya. Jadi untuk analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Real Sociedad dengan Manchester United, saya lebih yakin ke tim tamu yaitu Manchester United cukup handicap min 1/4 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sah dia. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya di mana Arsenal akan menjamu Zurich ya.
Oke, di sini untuk peluang memang jelas lebih ke Arsenal sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Arsenal saya melihat di sini ada 2 pemain yang akan absen dan 1 pemain masih dipertanyakan. Sementara untuk Zurich sendiri terlihat 3 pemain yang akan absen untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir Arsenal tampil terbilang cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan saat bertemu dengan PSV ya. Sementara untuk Zurich sendiri tampil juga cukup bagus, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Oke, tadi untuk pertemuan sebelumnya antara Zurich dengan Arsenal, di mana laga dimenangkan oleh Arsenal dengan skor 2-1. Oke, untuk posisi kedua tim saat ini ada di grup A, di mana Arsenal ada di posisi 1 dengan 12 poin, sementara untuk Zurich saat ini ada di posisi keempat dengan 3 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit yang bisa saya jelaskan untuk analisa kedua tim antara Arsenal dengan Zurich. Kalau untuk performa hampir sama ya, kedua tim ini tampil terbilang cukup bagus, yaitu sama-sama meraih 3 kali kemenangan. Sementara untuk head to head memang Arsenal unggul ya untuk pertemuan sebelumnya. Jadi untuk analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Arsenal dengan Zurich, saya lebih yakin akan memilih bermain under di 3,3 seperempat bola atau hampir 4 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saat ini. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya masih dari Liga Eropa, di mana Bodo Glimt akan menjamu PSV Eindhoven ya. Oke, untuk peluang kemenangan di sini saya lihat lebih ke PSV ya sebagai tim tamu. Jadi untuk dari Bodo Glimt sendiri saya melihat di sini ada 2 pemain yang akan absen, sementara dari PSV Eindhoven sendiri terlihat ada 4 pemain yang akan absen untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Bodo Glimt tampil terbilang cukup bagus juga, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan sementara mengalami 3 kali kekalahan ya. Sementara untuk PSV sendiri tampil juga cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan dan hanya mengalami 2 kali kekalahan. Oke, tadi pertemuan head to head sebelumnya antara PSV dengan Bodo Glimt, di mana laga berakhir di mana dua tim ini baru bertemu 1 kali dan laga berakhir dengan skor 1-1 ya. Oke, untuk posisi kedua tim saat ini ada di grup A, di mana PSV ada di posisi kedua dengan 10 poin, sementara Bodo Glimt ada di posisi ketiga dengan 4 poin ya. Oke teman-teman, sedikit ada analisa atau penjelasan untuk antara Bodo Glimt dengan PSV. Kalau untuk performa hampir sama ya kedua tim ini. Bodo Glimt mampu meraih 2 kali kemenangan sementara PSV 3 kali kemenangan ya. Kalau untuk head to head sebelumnya memang cukup imbang ya untuk pertemuan sebelumnya. Jadi untuk analisa saya sendiri untuk kedua tim ini antara Bodo Glimt dengan PSV, saya lebih yakin akan mengambil tim tamu yaitu PSV cukup di handicap 0-0 ya, atau bermain leg-legan dan turnamen, silakan diambil ya. Oke, lanjut lagi untuk laga yang terakhir di mana Dinamo Kiev akan menjamu Fenerbahce ya. Oke, di sini untuk peluang memang terlihat lebih ke Fenerbahce ya. Dari Dinamo Kiev sendiri saya melihat di sini ada 4 pemain yang akan absen, sementara dari Fenerbahce sendiri terlihat 3 pemain yang akan absen ya. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Dinamo Kiev sendiri, Dinamo Kiev tampil terbilang tidak terlalu bagus ya, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara Fenerbahce sendiri tampil dengan sangat bagus, yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri ya, dan tidak pernah kalah untuk 5 pertandingan terakhirnya. Oke, dari pertemuan head to head kedua tim antara Fenerbahce ya dengan Dinamo Kiev, dimana untuk 5 kali pertemuannya Fenerbahce 1 kali menang, dimana Dinamo Kiev 1 kali menang, dan di 3 kali pertemuannya berakhir seri yaitu imbang ya. Oke, untuk posisi kedua tim saat ini ada di grup B, di mana Fenerbahce ada di posisi 1 dengan 11 poin, sementara Dinamo Kiev ada di posisi keempat dengan 1 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan atau analisa saya antara Dinamo Kiev dengan Fenerbahce. Kalau saya melihat untuk performa kedua tim, memang kedua tim ini terbilang Dinamo Kiev tampil hanya mampu meraih 5 kali penampilannya ya, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan saja, sementara Fenerbahce 4 kali kemenangan dan tampil dengan sangat bagus. Kalau untuk head to head memang agak cukup imbang ya kedua tim ini. Jadi untuk analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Dinamo Kiev dengan Fenerbahce, saya lebih akan ke tim tamu ya, yaitu Fenerbahce cukup di handicap min 1/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya akan review kembali ya bet untuk malam ini. Oke, untuk AS Monaco berhadapan dengan Cervena Zvezda ya, saya mengambil AS Monaco di handicap 3/4 bola atau hampir 1 bola. Sedangkan untuk Real Sociedad berhadapan dengan Manchester United, saya mengambil Manchester United di handicap min 1/4 bola. Sedangkan untuk Arsenal ya berhadapan dengan Zurich, saya memilih ya, bermain under di 3,3 bola atau hampir 4 bola. Sedangkan untuk Bodo Glimt berhadapan dengan PSV, saya mengambil PSV di handicap 0-0 atau bermain leg-legan. Sedangkan yang terakhir yaitu Dinamo Kiev berhadapan dengan Fenerbahce, saya mengambil Fenerbahce di handicap min 1/4 bola ya. Oke, dan untuk tambahan mic parlay saya akan tambahkan nanti di akhir video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman masih yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu silahkan diabaikan saja. Dan di sini saya hanya berbagi prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat pagi dan salam olahraga.